Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini pertemuan yang keempat, teman-teman ya. Ini ada tugas yang keempat terakhir ya. Mohon kawan-kawan kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 dengan baik ya. Sehingga nilai Anda bisa baik ya. Ya. Tolong Alin, kalau ini tolong. Oke, mohon di mute kawan-kawan. Mohon di mute ya. Oke, kita akan share screen ya, seperti yang saya berikan kepada di mute nanti. Ya. Tolong perhatikan teman-teman, tolong di mute ya kawan-kawan ya. Ini sebagai bukti kita di strategi ya. Baik teman-teman, saya share screen kepada Anda pertemuan keempat ya. Kita akan bicara tentang lebih dalam lagi teman-teman ya, yang dimana tentang manajemen investasi pasar modal. Kita akan bicara lebih luas lagi teman-teman tentang pertemuan keempat yaitu bursa efek ya. Sebenarnya harusnya ada hitung-hitungan ya, tetapi kalau secara online sangat sulit sekali ya. Maka kita lebih banyak nanti studi kasus ya. Studi kasus ini akan lebih banyak penyerapan. Nah, teman-teman, di sini definisi bursa efek, kita akan bicara tentang bursa efek ya. Ada suatu pasal yaitu pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 ya sebagai dasar kita, di mana dinyatakan bursa efek didefinisikan sebagai bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan dalam garis miring atau sarana bagaimana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli ya, semacam pasar market tapi pasar uang ya, yaitu jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka ya, antara penjual dan pembeli, tentunya juga investor kawan-kawan ya. Nah, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan pihak ya. Kemarin kita bicara tentang pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4 ya. Ini adalah orang persorangan, bisa terjadi perusahaan ya, atau usaha bersama, atau juga asosiasi atau kelompok terorganisasi ya. Ingat kawan-kawan ya, kemarin ada pasar 1, pasar kedua, pasar ketiga, pasar 4. Kita akan lihat gambarnya ya, di mana pasar kedua, pasar ketiga, pasar keempat adalah termasuk kategori bursa efek kawan-kawan ya. Oke, terima kasih kawan-kawan masuk ya. Khusus 2, 3, dan 4. Sedangkan pasar pertama tidak termasuk dalam pengertian bursa efek karena tidak memperdagangkan efek, tetapi melakukan penawaran ya. Jadi ada beberapa hal pasar ya. Pertama memperdagangkan efek, ada juga pasar 1 hanya melakukan penawaran efek ya. Kita akan lihat kawan-kawan gambarnya. Kita lihat ya. Ini saya mau dulu nih kawan-kawan kita ya. Ya, pasar modal ya. Ini ada pasar perdana ya. Turunannya adalah karakteristik harga dibentuk oleh apa nih, lihat ya. Pertama oleh emiten penjamin ya, ini pasar pertama ya, perdana ya. Lalu pasar kedua ya, yaitu dengan ketiga dan keempat, mohon di-mute kawan-kawan ya, mohon ya, bursa efek ya, di mana bursa efek adalah pasar kedua, pasar ketiga, pasar keempat ya. Pasar kedua lewatnya karakteristik yang harga dibentuk juga oleh apa? Investor lewat broker ya. Broker ini hati-hati kawan-kawan, nanti kalau Anda jadi broker, Anda harus mengetahui investor Anda ya. Uangnya dari mana, catatannya bagaimana, dan berbagai hal bagaimana. Jangan sampai terjadi pencucian uang ya. Dari hasil korupsi atau apapun ya. Ini sangat berbahaya ya. Jadi Anda nanti sebagai investor lewat broker, Anda sebagai perantara, Anda harus mengetahui investor Anda ya. Secara jelas, terang dan clear gitu ya. Dananya dari mana kawan-kawan ya. Hati-hati kawan-kawan ya. Lalu bursa efek juga, ini ada pasar ketiga, dibentuk oleh market maker ya. Artinya ada yang membentuk pasar ya, agar
sahamnya bisa naik, ya, tertarik, ya. Lalu pasar keempat ini dibentuk oleh apa? Artinya dibentuk oleh investor langsung, ya. Oke, ya. Jadi kelihatan ya, pasar perdana, kedua, ketiga, keempat. Kalau perdana dibentuk oleh emiten dan penjamin, pasar kedua, ya, mungkin nanti teman-teman akan bekerja di bidang marketing di bursa efek. Ingat, ada investor, tentunya Anda sebagai broker, ya, sebagai agensi. Ingat, Anda sebagai broker dengan agensi harus hati-hati kawan-kawan, ya. Harus jelas investornya bagaimana, ya. Lalu pasar ketiga dibentuk oleh market maker, lalu pasar keempat dibentuk oleh investor langsung, ya. Oke, kita lihat bagaimana organisasi bursa efek. Mohon diperhatikan warna biru ini, kawan-kawan, ya. Artinya dalam organisasi bursa efek memiliki beberapa fungsi yang dijabat oleh manajer atau yang direkrut, yaitu pertama adanya fungsi keanggotaannya, ada membernya, kawan-kawan, ya. Semua anggota harus tercatat, ya, mengenai persyaratan menjadi anggota bursa, mengingatkan anggota bursa yang tidak memenuhi persyaratan selama tahun berjalan, dan mengeluarkan keanggotaan bursa, artinya broker Anda, ya. Lalu ada fungsi pencatatan, ya, artinya harus tercatat, ya. Nah, ini apa nih, ya? Kita lihat bertugas mengenai persyaratan pencatatan saham, ya, di bursa efek bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum, ya, mengeluarkan survei, pencatatan awal, pencatatan akhiran, ya. Nanti pada pertemuan minggu depan, ya, saya akan kasih gambarnya, ya. Mengingatkan perusahaan publik yang melanggar persyaratan, ya, artinya ada perusahaan yang melanggar, pasti ada, ya. Pencatatan selama tahun berjalan, dan mengeluarkan perusahaan yang tercatat publik dari pencatatan di bursa. Apakah ada perusahaan yang bandel atau nakal? Pasti ada, ya. Nanti bisa kita lihat contoh-contohnya, misalnya ada perusahaan yang melakukan laporan keuangan bukan tidak transparan, ya, secara fiktif, ya, seolah-olah perusahaan itu bagus, ya. Nah, perusahaan itu bagus padahal perusahaan tersebut tidak layak. Hati-hati, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ada fungsi perdagangan, ya. Fungsi perdagangan artinya bertugas melakukan pengawasan terhadap perdagangan selama jam transaksi berlangsung untuk mencegah kegiatan penipuan harga, permainan harga, manipulasi harga, dan berbagai hal, ya. Ingat, kawan-kawan, dalam saham itu akan terlihat, ya, di layar monitor, ya, tentang bagaimana pergerakan saham, ya. Jadi pergerakan saham itu tidak bisa direkayasa, ya, kawan-kawan, ya. Lalu berikutnya ada fungsi pengawasan compliance, ya, artinya bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota bursa dan emiten, ya, terhadap ketaatan terhadap peraturan bursa, ya. Lalu ada fungsi ketaatan aturan, surveillance, bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota bursa dan emiten mengenai ketaatan terhadap peraturan bursa. Lalu ada juga fungsi pemeriksaan internal, ya, artinya internal dari dalam, bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap semua unit kerja dalam organisasi perusahaan, termasuk unit direksi, ya, dan anggota bursa, ya, serta wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, komisaris, dan Bapepam, ya, LK, lembaga keuangan, terhadap masalah-masalah material yang ditemunya yang dapat mempengaruhi perusahaan efek ataupun bursa efek, ya. Lalu tentunya ketujuh, fungsi teknologi informasi sangat penting, ya. Tentunya kawan-kawan akan mendapatkan gambaran, ya, kalau nanti Anda klik di Bursa Efek Indonesia itu terlist semua perusahaannya, ya, harga-harganya, ya, harga jual di pasar bagaimana, ya. Anda bisa melihat sekarang ini inovasi teknologi perdagangan, ya, sangat mudah lewat laptop Anda, lewat Android Anda, ya. Semua perkembangan sekarang terkomputerisasi, ya. Lalu ada juga fungsi riset pengembangan, kawan-kawan, bertugas melakukan kajian untuk menemukan produk-produk baru yang diperdagangkan, artinya ada saham-saham baru. Lalu ada fungsi administrasi keuangan, ya, tentunya bertugas menunjang kegiatan operasional dan berbagai hal, ya, nanti dibaca lagi, ya, kawan-kawan. Lalu terpenting lagi yang ke-10, fungsi hubungan masyarakat, ya, bagaimana bertugas menjalin hubungan dengan perusahaan publik, pemerintah, daerah, dan instansi lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan umum di bursa, ya. Sekarang kita akan lihat gambaran perusahaan untuk membeli efek, ya, saham, ya, menurut nomor 8 tahun 1995, ya. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan
Kita tunggu lagi kawan-kawan masuk ya. Ya oke, kawan-kawan masuk silakan. Ya. Yang melakukan kegiatan usaha penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau Anda sebagai manajer investasi. Ya, manajer investasi nanti itu atasan di broker ya kawan-kawan. Ya, kalau saya bukan sarankan ya, saya harapkan ya nanti Anda sebagai broker lalu berkembang menjadi manajer investasi, Anda harus memberikan guidance atau penerangan kepada anak buah Anda, broker Anda, ya, agar secara jujur, secara terbuka, ya, agar setiap investor yang ingin investasi dalam perdagangan saham, ingat kawan-kawan, harus apa? Harus diketahui. Ya, NPWP-nya, nomor pokok wajib pajak, alamatnya, penghasilannya, ya. Jangan sampai, ya bukan jangan sampai ya, jangan sampai terjadi ya. Ya, sekarang ini pencucian uang sangat ini ya, marak ya. Anda harus sebagai manajer investasi dan juga broker harus mengetahui bagaimana investor Anda ya. Lalu penting ya, apa yang dimaksud dengan pihak di atas tidak lain adalah perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas. Artinya perusahaan-perusahaan yang terlisting di Bursa Efek adalah perusahaan terbatas ya. Tidak ada perusahaan dalam bentuk CV atau bentuk apapun ya, berbentuk perseroan terbatas dan harus terbuka, di mana semua laporan masyarakat bisa mengetahui laporannya melalui digital, informasi bisa lewat Android Anda atau laptop Anda ya. Nah, kita lihat penjamin emisi efek adalah apa? Ya, pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual ya. Di sini kita akan lihat bagaimana perantara efek adalah pihak yang melakukan kegiatan membeli atau menjual efek. Untuk kepentingan perusahaan efek itu sendiri, perusahaan efek memperoleh izin usaha dari pemerintah yaitu Bapepam ya. Kita lihat gambarnya kawan-kawan, perhatikan kawan-kawan ya. Ya. Ini gambarnya bisa kita lihat ya. Kawan-kawan ya. Artinya fungsi perusahaan efek ya ada perangkatnya. Pertama adalah penjamin emisi efek ya. Lalu ada perantara efek ya, ini broker kawan-kawan ya. Lalu ya, mohon diklik Gading, mohon klik ya, Gading. Pedagang efek ya, lalu ada manajer investasi ya. Nah, kita lihat mekanismenya perdagangan efek dengan sistem script-based trading ya. Gading mau di mute Gading. Ya. Kita lihat script-based trading artinya pertama ada kantor anggota bursa ya. Iya. Lalu ada WPEE, wakil perantara efek ya, pedagang efek kawan-kawan. Lalu ada WMI, wakil manajer investasi. Lalu ada KPEI, adanya clearing penjamin efek Indonesia ya. Oke, kita masuk Bang Saragi. Ya, lalu ada KSEI, Custodian Central Efek Indonesia ya. Nah, diharapkan nanti teman-teman mahasiswa untuk share penjelasan arti di atas ya lewat internet ya. Ini sangat kalau dijelaskan sangat panjang, tapi diharapkan teman-teman harus lihat ya apa artinya WPEE, WMI, KPEI, dan KSEI ya. Saya harapkan penjelasannya Anda share di internet ya. Perhatikan gambar di bawah ini, bisa kita lihat kawan-kawan. Nah ya, artinya lihat kawan-kawan ya, nanti kalau Anda di perdagangan ya, memang kalau dari gambar sih kurang begitu jelas, kita harusnya bisa mengunjungi kantor Bursa Efek Indonesia, tapi saya akan memberikan clue-cluenya ya. Di sini ada investor beli ya, ada juga investor jual ya. Artinya investor beli ingin membeli saham, ada juga investor jual yang ingin menjual sahamnya melalui kantor anggota bersama ya. Kantor anggota bersama biasanya ada perusahaan broker PT apa ya, PT apa ya. Misalkan di Bank BCA juga ada ya. Misalnya BCA Sekuritas, Danamon Sekuritas, Mandiri Sekuritas ya. Lalu terhubung dengan
bursa efek melakukan matching order, lalu bursa efek matching order akan melakukan hubungan dengan KPEI. KPEI ini artinya adalah, kita lihat kawan-kawan, Clearing Penjamin Efek Indonesia, ya hampir sama seperti bank kawan-kawan ya. Lalu berikutnya ada transaksi terakhir dilakukan oleh KSEI. Ya, KSEI apa kawan-kawan? Kita lihat, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ya. Nah, kita akan jelaskan penjelasan alur. Ya. Biasanya pertama jam perdagangan dibuka semua anggota bursa yang diwakili oleh WPEE. Ya, WPEE ini apa kawan-kawan? Lihat ya. Wakil perantara pedagang efek, artinya Anda sebagai broker, kawan-kawan, ingat saya jelaskan ya, broker harus hati-hati ya, sehingga Anda investor harus jelas ya, dari mana dananya, hasilnya dari mana ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, diharuskan investor harus punya nomor pokok wajib pajak ya, NPWP ya, sehingga kita mengetahui investor kita baik melakukan beli dan jual harus jelas dan terang ya. Lalu berikutnya kita lihat kedua adalah investor pertama wajib membuka rekening dana dan rekening efek pada kantor broker ya. Kantor anggota bersama mengirimkan jual dan order beli pada floor broker di lantai bursa. Lalu di lantai bursa memasukkan order jual dan beli ya. Lalu order jual dan beli transaksi terinput dengan komputer bursa, kantor anggota bersama dan nasabah ya. Tentunya sekarang terkomputerisasi dengan jelas kawan-kawan ya. Tidak ini ya, tidak bisa ditutup-tutupi, semua jelas terang ya melalui teknologi informasi yang saya katakan tadi ya. Perdagangan akan ditutup ya jam 16 atau jam 4 sore. Anggota bursa mencetak informasi segala transaksi jual beli, jenis saham, jual saham dengan masing-masing harga terperinci ya. Lalu berikutnya semua kewajiban diselesaikan oleh KPEI dan kewajiban penyerahan sudah harus diselesaikan terakhir oleh Komite Kustodian Sentral Efek Indonesia ya. Nah, Bursa Efek menerbitkan daftar kurs setiap hari, lalu perdagangan obligasi dilakukan di pasar negosiasi ya. Nah, kita mungkin ingin tahu bentuk saham kayak gimana ini ya, sertifikatnya kawan-kawan ya, bentuk saham ya. Bisa kita lihat contoh sahamnya, ini saham dari PT Penin Insurance ya. Ini saya tidak bisa berikan namanya siapa, pemiliknya siapa ya. Ini hanya contohnya saja, spesimen ya. Artinya dalam bentuk saham misalnya kita lihat modal dasar keseluruhan 125 miliar ya, ada surat kolektif, nama ya, dan berbagai hal ya. Lalu di-declare oleh KSEI ya, Kustodian apa nih? Kita lihat Kustodian Sentral Efek Indonesia ya, kawan-kawan. Ini contoh ya. Contoh dalam bentuk saham 120 miliar rupiah ya. Nah, kita akan lanjutkan kawan-kawan. Ada arti yang penting sekali. Nah, dalam pedagang saham ada dikenal istilah blue chip ya, blue chip ya. Maksudnya blue chip ini bukan chip biru, maksudnya blue chip ini hanya kata-kata kiasan kawan-kawan. Adalah saham yang dibeli investor karena perusahaan memiliki reputasi kinerja baik dan dapat diperjualbelikan ya. Artinya investor akan mencari saham-saham yang mempunyai nilai apa ya, kinerja keuangannya sangat bagus ya, sangat sustainable, berkelanjutan ya. Bisa digambarkan saham tersebut adalah saham mapan dan sehat kawan-kawan ya, dari segi keuangan maupun perusahaan fundamental ya. Nah, harap perhatikan kawan-kawan. Saham blue chip adalah perusahaan ternama ya. Selalu memberikan laporan kinerja keuangan dari setiap tahun ya. Setiap tahun sekali ya, year by year secara konsisten ya. Jadi kalau ada perusahaan yang tidak memberikan laporan setiap keuangan secara terperinci atau setiap tahun ya, Anda harus pertanyakan perusahaan itu ya. Jangan beli saham yang perusahaannya kurang bagus ya. Nanti kita lihat perusahaan-perusahaan apa ya. Lalu ciri-ciri saham bisa kita lihat adalah aman, dapat memberikan imbal balik ya. Imbal balik artinya keuntungan ya di masa depan untuk jangka panjang. Ingat, investor atau bisnismen
atau Anda sendiri akan menginvestasikan dana kapitalnya atau uang Anda ke perusahaan yang mempunyai citra kinerja terbaik, ya pasti ya. Contohnya sahamnya apa nih Pak Jonggi ya? Bisa kita lihat ada saham yang terbaik adalah Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, Unilever Indonesia, Telkom Indonesia, ya, Indofood ya. Kenapa Indofood perputarannya sangat kencang ya? Tentu teman-teman membeli produk Indofood ya, mungkin Indomie, kecap, kebutuhan rumah tangga ya, setiap bulan ya. Lalu Bank Mandiri, kenapa kinerjanya baik? Karena Bank Mandiri digunakan untuk transaksi perdagangan, pembayaran gaji dan berbagai hal ya. Lalu perusahaan gas negara, PT Astra Internasional, Bank Negara Indonesia, United Tractor, Aneka Tambang, Gudang Garam ya, perusahaan rokok ya, di mana perputarannya sangat kencang ya, sangat tinggi ya. Lalu Sampurna ya, rokok juga ya, perputaran perdagangan ya, dan permintaan sangat tinggi ya. Lalu selanjutnya bisa Anda lihat, silakan Anda melihat website di Bursa Efek Indonesia ya, teman-teman. Nah, jam perdagangan bisa kita lihat ini ya, hari Senin sampai Kamis ya. Lalu hari Jumat adalah sekian ya. Bisa Anda lihat ya, antara Senin sampai Kamis dan hari Jumat. Nah, ini adalah tugas manajemen ketiga atau keempat ya? Oh, ketiga ya kawan-kawan ya. Ya, Pak. Ini yang keberapa ya? Ketiga ya? Ada yang tahu nggak, Bang? Ketiga, Pak. Ketiga, Ya, Pak. Nah, kemarin kedua ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Saya lihat dulu ya. Oh iya, ketiga ya. Oke, ketiga. Oke, manajemen. Tinggal satu tugas lagi ke teman-teman ya. Ya, jadi tugas nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Lebih banyak studi kasus kita kawan-kawan ya. Nanti kalau terlalu banyak perhitungan, saya takutnya kawan-kawan ya kurang nangkap, bukan kurang nangkap, waktu kurang ini ya, kurang padat ya. Kita lihat teman-teman, kita baru saja mempelajari bursa efek dalam perdagangan saham. Ada saham dengan istilah blue chip ya, artinya tadi saya sudah katakan ya, di mana blue chip adalah saham terbaik dan dicari investor untuk menginvestasikan dananya, uangnya, modalnya ya pasti ya ke dalam perusahaan kinerja terbaik ya. Dalam studi kasus ini jelaskan pendapat Anda, ya, pemikiran Anda, apa alasan investor luar negeri dalam negeri memilih perusahaan terbaik dalam transaksi keuangan di Bursa Efek Indonesia. Jelaskan dengan mantap, berikan 5 alasan ya. Kalau misalkan teman kita Kang Aan Kurniawan atau Bang Romi Rangga ingin lebih, ya misalnya dari 5, saya bikin 7. Ya, silakan ya. Dan saya harapkan tugas 1, tugas 2, tugas 3 mohon diketik dengan rapi ya. Tinggal satu tugas lagi kawan-kawan ya. Silakan diketik dengan rapi dan dikumpulkan melalui email dosen yang Anda sudah ketahui ya. Harap kerjakan dengan baik dan mantap ya. Demikian kawan-kawan ya. Kita sudah menuju 30 menit pertama. Ya, oke. Sebelumnya saya mohon on kamera kawan-kawan untuk kalau bisa on kamera Immanuel. Halo. Teman-teman tolong. Iya, tolong Ika tolong dong Ika. Ya. Kita sudah masuk tempat kawan-kawan ya. Nanti minggu depan kita pertemuan kelima. Kemarin kita libur karena menyambut Hari Raya Maulid Nabi ya. Semoga suri tauladan Nabi Muhammad SAW bisa menjadi suri tauladan dalam diri hidup pribadi kita masing-masing ya. Baik, hari ini ada teman kita yang hadir ada 26 orang ya. Mohon on kamera kawan-kawan ya. Ada Immanuel Gading ya. Ada Tantik Ria Haryanti, Meliana Suci, Sugeng Prianto, Melchior Siki ya, teman kita dari NTB. Keponakannya kuliah ya di IG ya, Bang Melchior ya. Ada Ika Wayuni. Ya, betul, Pak. Ya. Semester 1, Pak. Iya, oke. Ada Ika Wayuni, ada Desi Wulandari, ada Tiara Febriantika, Elin Lisiana dari Bank BCA ya. Cepat-cepat selesai kuliahnya, Elin. Halo, Pak. Ya, halo ya. Ya, baik. Ya, ada Bang Romi Rangga, Aan Kurniawan,
Itu Tiani, Aisyah Ratnaningsi, Robina Wia, Juli Arstina, Lastri Purwaningrum, Mei, Satria Aji Saputra, Purwaningsi, Satria Widya, Asep Hidayat, lalu ada Ferry Mahawi. Ya. Ada lagi yang belum sebut? Saya lihat lagi. Oke, ada Bang Edwin Siragi, ya, Bang Edwin ya. Oke, ya kita udah pertemuan keempat, ada 3 tugas ya. Nanti terakhir tugas keempat ya, mohon dikerjakan baik-baik kawan-kawan ya. Nanti tinggal sedikit lagi kita menuju ujian tengah semester ya. Diharapkan ujian tengah semester teman-teman harap datang ke kampus ya kawan-kawan ya. Sebab sekarang peraturan tegas sekali ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman nanti UTS hadir di kampus ya. Baik, demikian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan rukun-rukun selalu bersama keluarga Anda, ya sehat-sehat selalu ya, dan penuh kebahagiaan dan tetap semangat ya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan dan salam sukses untuk kita semua dan salam sukses untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima